Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh bapak dan ibu guru yang saya hormati. Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah. Maka kita harus bersyukur bila mendapatkan anak yang sehat, cerdas, dan juga berakhlakul mulia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik saat menjumpai anak didiknya dengan gangguan intelektual disability dan Down syndrome. Yang pertama, kita akan membahas tentang ID. Sebelum jauh ke langkah-langkah penanganan, mari kita pahami dulu apa itu ID dan bagaimana ciri-ciri anak yang mengidap ID. ID adalah gangguan yang ditandai dengan keterbatasan pada fungsi intelektual serta fungsi adaptif yang diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Dan gangguan ini muncul sebelum usia 18 tahun. Nah, setelah kita tahu definisi ID, mari kita kenali juga ciri-ciri anak dengan gangguan ID. Yang pertama, mengalami keterlambatan perkembangan hampir semua aspek, termasuk aspek fisik motorik, aspek sosial emosional, dan juga aspek bahasa. Yang kedua, cenderung lamban dalam menguasai keterampilan bantu diri. Contohnya, dia tidak mampu memakai baju sendiri, tidak mampu mandi sendiri, atau mungkin tidak mampu makan sendiri. Yang ketiga, cenderung menunjukkan masalah tingkah laku seperti temper tantrum. Yang keempat, sulit memahami sebab akibat, sehingga dia tidak tahu apa akibat dari semua yang dia lakukan. Yang kelima, cenderung lamban dalam mempelajari hal yang baru. Dan yang keenam, kesulitan berpikir benar. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri dari ID, apa langkah atau penanganan kita sebagai seorang guru jika kita menemukan ciri-ciri tersebut ada pada anak didik kita? Yang pertama, kenalkan materi pelajaran yang baru secara perlahan dan bertahap. Dan yang kedua, pastikan bahwa anak memahami materi yang disampaikan sebelum kita berpindah ke materi yang berikutnya. Dan yang ketiga, saat ingin mengenalkan materi baru, usahakan kita sebagai guru menciptakan jembatan atau benang merah yang dapat menyambungkan materi sebelumnya dengan materi yang baru. Yang keempat, gunakan alat bantu yang nyata untuk memahami materi. Dan yang kelima, cari titik konsentrasi anak agar mau mendengarkan instruksi dan penjelasan dari guru. Yang keenam, keterangan yang kita berikan harus disertai bentuk nyata dan bertahap. Kita harus menuntun langkah demi langkah dari anak ID tersebut. Contohnya, kita ingin mengajarkan cuci tangan pada anak tersebut. Berarti kita harus melakukan dan mengajak anak tersebut untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan pembahasan yang kedua adalah anak dengan gangguan Down syndrome. Apa sih Down syndrome? Down syndrome adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan dan menyebabkan anak penyandang Down syndrome menunjukkan karakteristik yang khas. Bagaimana karakteristiknya? Mari kita pelajari bersama. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama kita bahas tentang karakteristik fisik yang khas pada anak Down syndrome. Antara lain, bentuk kepala dan hidung yang datar, ukuran lidah yang lebih besar daripada rongga mulut, sehingga biasanya anak Down syndrome suka menjulurkan lidahnya. Jarak antara kedua mata yang lebar, dan lain sebagainya. Lalu, apa langkah kita sebagai seorang guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik kita yang mengalami Down syndrome? Yang pertama,
Mereka lebih suka atau lebih mudah belajar dengan menggunakan model visual, sehingga harus menggunakan objek-objek yang konkret, serta harus sering memberikan demonstrasi atau ilustrasi langsung kepada anak. Mungkin penanganan yang kita lakukan hampir sama dengan anak ID. Dan yang kedua, kemampuan bahasa reseptif. Mereka lebih baik daripada bahasa ekspresif. Dan mereka lebih mudah memahami perkataan yang sederhana dan juga bertahap. Dan yang ketiga, mereka memiliki daya ingat yang terbatas. Maka kita sebagai pendidik atau guru harus memberikan instruksi secara singkat dan juga sederhana. Anak-anak DS mengembangkan kemampuan mengenali, memahami, dan merasakan emosi yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Sehingga kita sebagai guru juga perlu untuk berhati-hati dalam memilih kata saat bercakap dan berbicara kepada anak tersebut. Walaupun anak dengan DS mengalami keterlambatan perkembangan dan keterbatasan intelijensi, guru tetap boleh menetapkan tuntutan yang cukup tinggi. Meskipun tingkat tuntutan perlu disesuaikan dengan masing-masing karakteristik anak. Down syndrome merupakan kondisi bawaan yang paling umum menyebabkan ID. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa anak Down syndrome bisa jadi dia juga mengidap ID. Tapi kalau anak ID belum tentu dia Down syndrome. Dalam menangani anak Down syndrome dan juga ID, agar penanganan lebih komprehensif, maka kita harus melibatkan semua orang yang ada di sekitar anak tersebut, termasuk guru, orang tua, dan juga para ahli. Cukup sekian video saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.